Untuk penyaluran, kami sebutnya desa reguler Bapak Ibu sekalian ya, karena memang penyaluran dana desa ini ada dua tipe atau dua model. Ada desa yang kita sebut dengan desa reguler, ini yang penyalurannya 3 tahap. Ada juga yang penyalurannya 2 tahap. Nah, yang 2 tahap itu masih kita berikan sebagai reward untuk desa yang statusnya mandiri. Nah, di pasal 17 sampai pasal 18 ini diatur diatur mengenai tahapan. Jadi untuk tahap 1 yang 40%, syaratnya adalah Perdes APBDes. Ini yang dipenuhi oleh bapak-bapak, ibu-ibu kepala desa. Kemudian yang kedua adalah surat kuasa pemindah bukuan dana desa. Ini adalah kewajibannya bupati atau wali kota, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga adalah surat pengantar. Surat pengantar tentunya ini adalah dari bupati wali kota atau pejabat yang ditunjuk kepada KPPN. Baru kemudian berdasarkan dokumen tadi itu nanti kepala daerah bupati wali kota harus mencetak daftar rincian desa, ya. Itu nanti ada di Omspan, nanti dicetak. Itulah nanti yang disampaikan sebagai syarat atau dokumen syarat untuk penyaluran dana desa tahap 1 yang 40% tadi. Nah, untuk tahap 2, tahap 1 ini bisa dilakukan paling cepat bulan Januari ini, ya. Tapi paling lambat nanti bulan Juni. Atau 5 hari kerja sebelum akhir bulan Juni, ya. Jadi tidak bulan Juni yang benar, tapi 5 hari kerja sebelum berakhirnya bulan Juni. Itu batas akhir untuk pencairan dana desa tahap 1. Nah, kemudian yang disalurkan itu adalah dana desa yang non-BLT. Dana desa non-BLT itu artinya yang 40% dari total dana desa yang menjadi bagian dari dana desanya. Tetapi kalau misalnya nanti ternyata berdasarkan perekaman jumlah KPM, kebutuhan untuk BLT desanya lebih dari 40%, maka kekurangan dari 40% itu akan diambil dari 60%. Nah, ini Omspan yang akan mengatur seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian tinggal memenuhi persyaratannya, kemudian input atau rekam data KPM, ya. Bapak Ibu sekalian tentunya kepala desa menyampaikan peraturan atau keputusan kepala desa mengenai penetapan KPM, sampaikan kepada Bupati Wali Kota, baru kemudian itu yang direkam oleh Bupati Wali Kota dalam Omspan. Nanti Omspan akan menghitung berapa yang akan disalurkan sebagai dana desa non-BLT, dan kemudian untuk dana desa yang BLT itu langsung akan dibagi menjadi 12 bulan lah ya, bukan bulan sebenarnya. Jadi 12 bagian. Nah, itu untuk tahap 1. Kemudian tahap 2 yang 40%, nanti ada persyaratan berupa laporan realisasi dan capaian keluaran tahun sebelumnya atau tahun 2021. Ini sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu ya. Kemudian laporan realisasi penyerapan tahap 1 yang menunjukkan angka realisasinya minimal 50%. Kemudian capaian keluaran minimal, untuk capaian keluaran atau output itu minimal angkanya 35%. Ini juga sudah lazim, sudah kita lakukan juga di tahun-tahun sebelumnya. Nanti ada surat pengantar dari Bupati Wali Kota. Nah, tentunya juga nanti ada daftar rincian desa hasil cetakan Omspan. Ini untuk tahap 2 Bapak Ibu sekalian. Nah, tahap 2 itu periodenya bisa diajukan paling cepat bulan Maret atau awal bulan Maret, tapi paling lambat nanti 5 hari sebelum bulan Agustus berakhir. Jadi Maret sampai Agustus itu tahap 2. Tolong diperhatikan nanti Bapak Ibu sekalian, jangan mepet-mepet. Nanti kayak kemarin ada beberapa kabupaten yang menghubungi kami untuk minta perpanjangan karena desa-desanya belum bisa memenuhi, bukan desanya. Desa sudah menyerahkan kepada kabupaten kota, tapi kabupaten kotanya belum sempat merekam di Omspan atau belum sempat tagging, menandai, sehingga batas waktunya terlampaui. Nah, begitu juga nanti untuk yang tahap 2 ini, dia adalah 40% dari dana desa non-BLT desa setelah dikurangi dengan kebutuhan dana desa 1 tahun. Sama seperti yang di tahap 1 tadi. Jadi ilustrasinya itu kalau misalnya dia
dana desanya 1 miliar, kemudian BLT-nya 400 juta, non BLT-nya 600 juta, maka nanti untuk yang non BLT itu disalurkan 600 juta itu dikali dengan 40%. 40%-nya berarti 240 juta. Itu tahap 1. Tuh, tahap 2 juga 240 juta. Nah, sisanya yang 120 itu di tahap 3. Itu untuk tahap 2. Nah, tahap 3 ini besarnya 20%. Nanti syaratnya adalah laporan realisasi penyerapan yang sudah digunakan dana desa sampai dengan tahap 2. Jadi karena tahap 1 sudah cair, tahap 2 sudah cair, nanti realisasi penyerapan dari tahap 1 tahap 2 angkanya sudah minimal menunjukkan 90%. Kemudian untuk laporan capaian keuangan penggunaan dari tahap 1 tahap 2 angkanya sudah 75%, itu bisa dijadikan sebagai syarat dokumen untuk penyaluran tahap 3. Nah, kemudian yang kedua adalah laporan kompetensi pencegahan stunting. Ini juga sudah kita lakukan sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Namun bedanya memang sejak tahun 2020 kemarin sebenarnya kita sudah mewajibkan, tapi karena adanya pandemi COVID-19 ini kita bicarakan dengan Bank Dunia, dengan World Bank untuk kita lakukan relaksasi, dan beliau setuju. Tapi beliau minta di tahun 2022 itu tetap masuk lagi karena memang pencegahan pemantauan terhadap penurunan angka stunting itu masih menjadi prioritasnya pemerintah atau prioritas nasional. Kalau kita bicara nasional itu Bapak Ibu sekalian itu berarti pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bahkan sampai ke pemerintah desa juga, karena kita skupnya nasional. Tapi kalau program prioritas pemerintah itu bisa saja pemerintah pusat. Nah, kira seperti itu. Jadi yang ketiga adalah surat pengantar, sebagaimana tadi di tahap 1 tahap 2. Kemudian juga nanti termasuk dalamnya ada daftar rincian desa hasil cetakan dari Ombudsman. Nah, inilah yang menjadi dokumen syarat untuk penyaluran tahap 3. Nah, tahap 3 ini periode penyalurannya bisa dilakukan paling cepat bulan Juni. Kapan berakhirnya? Berakhirnya itu nanti sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun di tahun 2022 ini. Seperti yang di 2021 kemarin. Saya sempat share juga ke Pak De Koco untuk ada perpanjangan 2 hari ya. Terima kasih Pak De, kemarin itu perpanjangan 2 hari itu juga ternyata sangat signifikan angkanya Bapak Ibu sekalian. Menurut catatan kami dengan ada perpanjangan 2 hari itu kita bisa menyalurkan 900 sekian miliar ya dana desa kepada seluruh desa di Indonesia yang memang mengalami keterlambatan untuk penyaluran tahap 3-nya. Ya, alhamdulillah kemarin ada perpanjangan waktu 2 hari itu bisa menambah besaran realisasi penyaluran dana desa kita kepada desa. Nah, untuk dana desa yang tahap 3 ini 20% Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi ilustrasinya sama, berarti dia akan 20% dari alokasi dana desa yang non BLT dikurangi dengan kebutuhan dana desa untuk BLT. Ya, kebutuhan 1 tahun. Nah, tambahan persyaratannya Bapak Ibu sekalian, nanti desa yang melaksanakan BLT desa tahun 2021 ini wajib melakukan perekaman realisasi penyaluran BLT tahun 2021 untuk bulan ke-1 ya, sampai dengan bulan ke-12. Jadi bagi desa yang melaksanakan BLT desa tahun 2021 wajib melakukan perekaman realisasi penyaluran BLT desa.